Shalom, salam berkemenangan. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada hari ini. Mari kita awali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, sudahkah kita siap sedia? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Katakan mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Kita bernapas di dalam dunia. Kita bernapas di dalam dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, setelah sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapi kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami mendapatkan makanan rohani yang membuat otot-otot iman kami kuat dan dapat menjalani hidup kami, hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali kita di saat teduh berkemenangan. Kali ini temannya adalah kedatangan Kristus, dinamai hari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Apa kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-8? Firman Tuhan demikian, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat dan pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi nanti akan ada hari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari itu
Tuhan mau kita tidak bercacat. Supaya kita tidak bercacat, dikatakan di sini Ia meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Kesudahannya itu bisa berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dunia ini akan mengalami kesudahannya, akan berakhir. Kita sering mendengar istilah akhir zaman atau zaman akhir. Saudara, bagaimana memaknainya? Tapi firman Tuhan berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi kita akan berakhir dari dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Ada satu keadaan yang Tuhan mau ketika Yesus datang kedua kali, yaitu keadaan tak bercacat. Keadaan anak-anak Tuhan yang kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan harus menguatkan hati kita? Ternyata saudaraku yang kasih, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat 3 berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manusia di dunia ini akan mengalami yang disebut dengan kesusahan-kesusahan. Dan ayat ini berkata, oleh karena kesusahan-kesusahan itu, maka orang itu kemungkinan besar akan goyang imannya. Oleh karena itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan senang hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu. Dia akan menguatkan hati kita ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang undur, yang kehilangan iman, yang kehilangan pengharapan, yang imannya mungkin saya katakan kecil, cetek. Tapi kita harus memiliki iman yang kuat, yang militan, iman yang sudah dimurnikan seperti firman Tuhan yang kita dengarkan sebelumnya. Ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Jadi hamba-hamba Tuhan dengan jelas berkata kepada jemaat di Tesalonika bahwa menjadi anak Tuhan, apalagi menantikan kedatangan Tuhan, enak-enak aja, happy-happy saja. Tidak, Tuhan mau memurnikan dan kita akan mengalami kesusahan di sini. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, tadi dikatakan jangan goyah, supaya imanmu jangan goyang. Dan Tuhan dikatakan menguatkan hati kita. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, lebih jauh dikatakan ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari antara kamu dan membawa kabar menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Jadi kita memang sebagai hamba Tuhan, sesama jemaat saling menguatkan, saling memberi motivasi supaya kita kuat. Dan kehadiran Timotius di antara jemaat di Tesalonika ini memberikan kegembiraan, memberikan kekuatan yang baru bagi mereka, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat 7, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh karena imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Tuhan mau kita teguh berdiri, iman kita kokoh, tidak tergoyahkan ketika kesusahan-kesusahan itu datang. Oleh karena itu saudaraku, ayat 10 berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita harus saling menopang dalam doa, saling mendoakan supaya ketika yang lain lemah, yang kuat mendoakan dan dia menjadi kuat. Ketika yang lain merasa kehilangan semangat, maka dia akan diberi semangat harapan yang baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita
pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Sekali lagi, ada satu keadaan yang harus kita miliki ketika Tuhan datang kedua kali, yaitu keadaan tak bercacat, yaitu keadaan yang kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita punya hidup yang bercacat, punya hidup yang tidak kudus, tapi Tuhan mau hidup kita hidup yang kudus, tidak bercacat. Saya bayangkan seperti baju putih. Memang saya kebetulan tidak pakai baju putih. Kalau saja pakai baju putih, mungkin ada noda di baju saya, maka itu akan sangat merusak pemandangan, keindahan dari baju saya. Mungkin baju saya mahal, tapi walaupun tidak mahal, tapi kalau ada cacatnya, mungkin robek sedikit, ya, atau ada noda tinta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin selera saya atau kita memakai baju itu mungkin sudah berkurang. Kalau bisa jangan dipakai lagi. Bayangkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah keadaan yang Tuhan mau di akhir zaman ketika Tuhan mau datang kedua kalinya. Tuhan mau kita tidak bercacat, tapi kita kudus. Kudus berarti bersih, tidak ada lagi noda, tidak ada lagi dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kudus, ya, terasing dari yang jahat, terasing dari dunia ini. Tapi kita ada dalam lingkaran kudusnya Tuhan. Sehingga ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita sudah siap sedia seperti lagu kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama waktu masih ada dikatakan, mari kita sembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah keadaan atau kegiatan-kegiatan rohani yang dapat membuat hidup kita tak bercacat. Inilah yang membuat hidup kita menjadi kudus. Kita dapat menjaga kekudusan kita dengan merenungkan firman Tuhan, dengan makan makanan rohani yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita jadikan firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, sehingga kita berjalan dalam relnya Tuhan. Kita berjalan menjalani hari-hari kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak semau kita, tidak sesuai kita, suka kita, tetapi sukanya Tuhan sebagaimana firman yang kita dengar dan kita baca dalam Alkitab. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Dan saya mau ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita semua siap. Tidak ada alasan untuk tidak siap. Oleh karena itu, kesiapan kita ditandai dengan apa? Dengan keadaan hidup kita tak bercacat. Hidup kita tidak bernoda. Hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kudus karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Kudus karena sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin untuk firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam duh. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan waktu kami terbatas di dunia ini. Tapi nyanyian ini berkata, firman-Mu berkata, selama waktu ini masih ada, kami mau terus menyembah Tuhan. Sebagai tanda kami siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu,
kami bergairah dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami mendengarkan, berikan kekuatan kesehatan bagi kami untuk kami melakukan pekerjaan kami hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.